ternyata masih banyak teman-teman web developer ya, WordPress developer yang masih pakai Classic Editor. Salah satu alasannya adalah bikin blog Gutenberg itu susah. Di video kali ini saya akan bikin tutorial cara untuk bikin Gutenberg blog. Dude, it should be F, not V. Nah, sebelum mulai, ini saya mau perlihatkan dulu yang mau kita bikin tuh apa sih? Yang mau kita bikin tuh sebenarnya custom blog yang simpel banget. Aduh, tutup ini gambarnya. Yang namanya My Notification. Kita klik aja, terus kita bisa tulis info di sini. Halo, kita bisa simpan, dan kita bisa tampilkan di front end dengan desain yang sama. Jadi cuman ini aja yang mau kita bikin. Jadi ini sangat simpel sekali ya. Kita bisa juga bikin tulisannya bold atau kita bikin italic dan lain sebagainya. Jadi ini adalah rich text editor yang cukup unik di Gutenberg. Untuk persiapannya sekarang, untuk bikin plugin ini sebenarnya sangat mudah sekali. Yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah local development. Saya pakai tenant Docker, local Docker version 2. Kita bisa pakai XAMPP atau bisa pakai local by Flywheel atau yang lainnya. Lalu kita juga butuh untuk install Node module ya, Node.js. Sorry. Iya, bisa download di sini. Ini juga bisa dipakai di Windows atau di Linux atau di macOS. Setelah kita install ini, yang kita butuhkan sekarang adalah kita akan bikin plugin. Nah, taruh kita pluginnya di directory plugin di WordPress tersebut. Ini sudah saya aktifkan ya untuk local dockernya. Untuk pluginnya, ya pluginnya belum kelihatan di sini karena ini masih blank filenya, masih kosong. Oke, kita mulai aja. Kita tambahkan header pluginnya, plugin name, my notification block, my notification. Nah, kita simpan dan muncullah di sini. Yap, kita bisa aktifkan. Karena masih kosong, nggak ada apa-apa ya. Lalu yang kedua yang kita butuhkan adalah package dari NPM ini ya. Saya sudah siapin sebelumnya. Ini mungkin kalau ada yang belum jelas cara pakainya, research sendiri atau tanya di komen, nanti coba saya jawab. Ini sebetulnya sangat simpel sekali. Yang kita untuk bikin Gutenberg blog, kita tuh butuh beberapa package yang untuk compile semua aset yang ada. Ya, di sini kita membutuhkan Webflow Core, Backup Prefab, preset React juga karena kita pakai React.js dari Facebook gitu ya, yang di WordPress sekarang pakai untuk Gutenberg. Kita juga pakai Webpack untuk compile semuanya. Ya, di sini juga saya juga bikin scriptnya, ada 3 script yaitu start, watch, dan build. Untuk start itu adalah untuk install semuanya dan untuk memulai kerja. Kalau watch itu untuk watch aja dan build itu untuk compile semua scriptnya. Sebelum kita mulai install, oke kita install dulu juga nggak apa-apa sih. Saya close aja. Oke. Kita install dulu npm package dengan npm install.
Ya, ini akan install. Selama ini install, saya akan mulai bikin file-file yang dibutuhkan. Um, di blog di Gutenberg itu sebenarnya sangat mudah sekali karena semuanya sekarang pakai JavaScript ya, kalau pakai PHP. Jadi PHP-nya itu minimal, kalau bisa diminimalkan. Jadi semuanya akan lebih interaktif di browser. Uh, kita akan bikin filenya untuk file JavaScript-nya terlebih dahulu. My blog notification. Terus kita juga di PHP-nya harus nge-load file ini biar bisa di-load di editor, biar bisa dibaca oleh WordPress. Kita menggunakan fungsi kalau untuk Gutenberg, kita tampilkan di action. Local editor asset, actionnya di sini. Terus kita pakai fungsi aja, pakai anonym. Oke, kita masuk dengan kalau sudah biasa ya pasti ya untuk ngeload script di WordPress itu kita menggunakan fungsi ini ya, WP enqueue script. Yang parameter pertama adalah namanya. Salah ketik. Yang kedua adalah filenya yang mau kita bikin, path-nya juga. Plugin di URL itu adalah directory yang ada di yang kita lagi ketik ini ya. Trailing slash it itu untuk ngasih trailing slash ya, dibuat kayak slash gini biar tahu kalau itu file. application.cs. Nah, ini adalah filenya. Jadi ini nanti filenya adalah ini sama dengan saya pakai di lokal alamat websitenya tes, terus konten plugin my itu ya nama pluginnya, terus nama file ini tersebut ya, my blog notification.js. Jadi ketika di load dia akan nge-load URL yang ini, jadi bisa sesuai dengan path yang ada di plugin tersebut. Setelah itu kita yang parameter ketiga adalah dependency. Kalau untuk blog kita harus dependensinya tergantung waktu kita bikin, tapi untuk standarnya kita pakai beberapa dependensi, ada 4 ya. WordPress element, WordPress blocks, WordPress components. Setelah itu WordPress editor. Kalau dia sudah ada blog editor juga, tapi nggak usah lah saat ini, kayaknya nggak butuh. Terus untuk versionnya kita kasih version 1 aja deh. Terus di load di footer. Sudah. Nah, untuk filenya kita kan pakai block notification yang sudah kita bikin di sini. Tapi kita sebenarnya nggak bisa langsung nge-load file ini, karena file ini akan pakai React.js dan pakai ES Next yang nggak semua browser support. Jadi untuk bisa dibaca oleh browser, file ini harus dikompil dengan npm ini yang kita pakai di package ini. Untuk menjadi JavaScript yang lebih standar ya, yang bisa langsung dipakai oleh browser. Jadi di filenya ini, sebentar, kayak ada yang kurang deh. Pack-nya belum ada ya.
kita harus compile menggunakan Webpack. Ini sudah jadi nih modulnya. Kita bikin webpack.config.js. Nah, saya copy aja dari blog yang sudah saya bikin. Jadi ini config.js ini sebenarnya mengconvert Webpack ini gunanya adalah mengconvert dari blog yang kita akan bikin, configuration.js, menjadi minified version setelah menggunakan semua compiler yang kita pakai. Nah, setelah jadi seperti ini, kita mulai ketik yang ada di JavaScript-nya. Nah, blok novem masih kosong ya, kita pakai window console log. Nah, ini. Tentunya ini belum ke load di post-nya. Kita buka elemen post di WordPress. Kok ada yang critical error? Ada yang salah ketik ya. Block notification, JS. Kok udah benar semua deh. Oke, ketemu. Ini salah ketik. Trailing/it. Oke, ketika kita lagi trailing/it. Kok salah ketik terus ya? Oke. Dan ketika kita coba untuk cari blok tersebut, pasti nggak ada kan? Karena kita belum bikin. Kita inspect elemen dulu untuk lihat apakah JavaScript-nya tadi udah ke load. Kita lihat di konsol dan sudah keluar ya, Batman. Nah, yang kita perlu lakukan sekarang, kalau kita lihat dari script-nya tadi ya, package.json, kita ada 3 script ya. Start, watch, dan build. Kalau start itu untuk mulai ya, untuk npm install dan mulai untuk watch. Kalau watch itu untuk dia kan ngecek semua file yang kita edit. Kalau kita misalnya melakukan edit di sini, dia otomatis akan mengupdate file tersebut di file yang minification-nya. Ini kita belum yang bikin modification-nya ya, jadi kita bikin dulu .min.js dan kita mulai npm run watch. Kalau untuk jalanin script yang di package itu pakai npm run ya, watch-nya ini sesuai dengan yang kita define di sini ya, npm run script, npm run watch gitu. Ini efficient argument found. Kok salah lagi? Oke, filenya salah lagi. Ini harus di rename nih. Ini bukan .js tapi .js. Config.js. Oke. Kita coba run lagi. Kita build aja deh.
Baik, seperti kita lihat di sini, ini build-nya sudah selesai dan dari block notification JS ini menjadi minified versionnya seperti ini ya. Jadi satu yang ada di sini cuman gini doang menjadi kayak gini karena ini perlu dikompil dengan beberapa modul ya. Dan kalau kita lihat di sini kita update aja ya. So kita refresh. Apakah getnya masih keluar? Lama ya komputer gue ya. Ya, masih kelihatan. Oke, sekarang kita mulai register untuk bloknya. Oke, di ininya kita hapus saja. Jadi baca minify. Kita mulai scriptnya npm run watch. Biar npm tadi Node.js tahu kalau ada file yang diedit terus langsung update minified-nya tadi. Dia lagi watch file-nya. Nanti kita bikin, ini package sudah nggak dipakai. Oke. Untuk bikin blok ya kita pakai namanya register block type fungsinya. Block type. Ini. Jadi ini adalah nama bloknya. Nama bloknya itu pakai namespace ya istilahnya. My block, kita pakai namespace-nya my block aja. Terus nama bloknya notification. Notification dan di sini pakai objek dari yang argumen kedua adalah objeknya. Objek yang digunakan itu misalnya kayak gini. Ada beberapa ya, yang misalnya title dari blognya itu. Terus setelah itu icon, kita pakai dash icon aja. Terus attribute, ini adalah format data yang kita akan pakai. Setelah itu ada dua fungsi yang perlu kita pakai di sini, yaitu edit dan save ya. Edit ini pakai gini. Ini fungsi pakai di next seperti ini. Dan kita juga pakai save. Sudah seperti ini aja sebetulnya. Untuk title-nya kita pakai my clock. My notification, sorry. Untuk ikonnya kita bisa pilih di dash icon. Dash icons. Kita pakai apa ya tadi ya? Info ya. Iya, kita pakai info. Terus untuk atribut adalah file yang data yang akan kita pakai. Kita biarin dulu aja deh. Terus untuk editnya kita akan tambahkan file ya. Ini perlu tahu ya, harus belajar dulu tentang React dan cara untuk menulis HTML di komponen React seperti ini. Di sini saya akan cuman sekedar pakai aja paragraf gitu ya. Lalu terus di sini juga ini nggak usah ya, saya nggak perlu ini. Sekarang kayak gini aja ya. Nah, untuk pakai ini fungsinya ini kan nggak bisa langsung kita pakai aja ya. Kita harus import dulu dari komponen yang ada di WordPress itu sendiri. Di sini register block type kita bisa lihat di tutorialnya aja biar lebih pasti. Block registration ya.
Ya, ini ada register block type function dan kita bisa pakai import dari register block type dari BP blocks ya kalau nggak salah. Oke, kita tulis saja langsung. Constant sama kayak bikin variabel ya. Kita import dari WP blocks. Fungsi yang mau kita import adalah register block type. Ini ya. Oke. Nah, kita lihat di npm-nya ada yang salah ketik. Oh, ada yang kurang koma di sini. Nah, ini sudah compiled, terus kita akan refresh di sini. Oh iya, ini perlu pakai kategori ya, ada notifikasi the block my block type must have the kategori. Kategori di sini adalah ini ya. Kalau kita buka, ini kan ada banyak kategori, ada common blocks, ada formatting, ada layout, ada widgets dan lain sebagainya. Kita pakai formatting. Oke, ini sudah compile lagi otomatis. Kita tinggal refresh jadi browser. Nah, kita coba cari blog kita apakah sudah muncul. Ini dia, my notification. Kalau kita klik, ada kelihatan di sini kan halo, sesuai dengan yang kita bikin tadi. Kita juga bisa save. Dan kalau dilihat di output nggak ada ya, karena kita belum define di save methodnya. Nah, kita mulai aja bikin untuk editnya ini. Kita bisa pakai banyak ya, tapi di sini saya mau pakai rich tag control ya. Rich tag itu tadi ya editor untuk kita bikin teks, kita bisa bikin bold, italic, dan lain sebagainya. Icon sudah nggak perlu. Rich tag. Gutenberg component. Rich tag reference ya. Kita kalau mau bikin sesuatu di WordPress atau di Gutenberg, kita jangan sangat banyak sekali resource, terutama di wordpress.org itu semua ada handbooknya yang sangat komplit sekali. Kita cuma perlu baca dan kita perlu pelajari dan kita coba-coba sendiri sebenarnya. Nah, ini bisa dijadikan kayak gini ya. Jadi bridge tag itu diimport dari WordPress blog editor ya. Blog editor bridge tag. Ini. Nah, setelah kita import ini ya, ya kita bukan import sih, karena ini sebenarnya sudah ke load di WordPress. Kita cuman di couple ya biar lebih mudah aja dipakainya. Rich tag ini kita akan gunakan di di editor ini ya. Sebelum kita pakai di editor, kita harus bikin atributnya. Atribut itu data structure. Misalnya kalau kita mau bikin quote ya, itu kan quote itu ada picture-nya, ada kontennya, terus ada namanya orang yang ngasih quote. Itu misalnya kita bikin kayak gini, kontennya apa, terus ini kayak field-nya yang mau kita bikin ya, misalnya, terus nama, terus image-nya misalnya picture atau foto ya, foto misalnya, bisa begitu ya. Gini. Tapi kalau di sini kita cuma perlu konten, jadi kita nggak perlu yang lainnya. Kita delete aja, kita cuma perlu satu atribut aja. Dan untuk bikin atribut ini ada beberapa argumen ya. Yang pertama itu adalah type-nya. Jadi kita bisa bikin jenis dari field dari konten ini, misalnya number atau text atau string ya, atau object atau array dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah source. Ini digunakan untuk yang lebih rich text dan lain sebagainya dari source-nya yang ada di elemen yang ada di edit itu sendiri. Terus kita juga bisa untuk ada beberapa yang lain. Tapi untuk rich text sendiri kita perlu define selector-nya. Jadi kita tahu yaitu bahwa children dan itu selector dari yang ada di HTML yang kita generate untuk editing tersebut. Kalau untuk rich text ada sih tutorial di sini, jadi kita bisa lihat ya nih ya type string source selector h2, source HTML dan lain sebagainya. Kalau di sini kita pakai aja type-nya itu kan array ya kalau nggak salah. Rich text, iya bisa kok pakai array. Terus source-nya itu adalah children dan selektornya paragraph. Udah. Nah, di sini kita tinggal kasih div aja deh. Kita pakai div, terus kita pakai rich text. Nah, di rich text ini kita harus define beberapa ya, tag name. Tag name itu paragraph. Terus on change, ini sangat penting sekali. Ini adalah fungsi yang akan kita jalankan ketika teks itu dirubah. Ini nggak perlu pakai koma, kayak gini aja. Terus value adalah value yang ada di yang akan kita simpan ketika orang klik save atau edit file tersebut. Terus kita juga bisa define placeholder ya. Ini sama seperti kayak text field biasa ya, atau text area. Nah, tapi yang kayak gini. Nah, di sini kita harus pakai di edit itu sebenarnya ada ini ya parameternya ya. Namanya props. Props itu adalah properti dari yang ada di sini ya, objek yang mau kita edit. Untuk di props ini, kita bisa ambil semua data-data yang ada yang akan kita butuhkan di sini. Misalnya value dan fungsi untuk yang mau kita pakai untuk mengedit dari data tersebut. Constant yang mau kita import adalah dari props. Props yang mau kita import itu adalah attribute. Kalau atribut yang ada di atas ini kan define field-nya apa aja dan tipenya seperti apa dan cara kerjanya seperti apa. Dan di sini atributnya adalah data yang tersimpan di atribut tersebut. Di sini kita kan mau import konten attributes konten tersebut dari yang kita simpan nantinya atau kita manipulasi. Dan juga di props ini adalah juga fungsi untuk set attribute. Ini untuk bisa dibilang state-nya ya, kita untuk mengupdate state dari komponen tersebut. Di sini udah, kita bisa pakai value-nya, kita bisa pakai konten, kan yang nanti akan tersimpan. Untuk placeholder-nya kita tulis di sini. Tulis info di sini. Nah, sedangkan untuk on change-nya ini adalah function ya. Sorry, kebiasaan pakai PHP. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Ini adalah new content. Terus kita bisa pakai set attribute. Nah, konten yang baru adalah new content. Jadi begini aja sih. Nah, ketika orang edit kan ada konten yang baru ya ketika dia diedit
Terus setelah orang mengedit tersebut, kita akan nge-set atribut tersebut, kita akan nge-save kontennya ini menjadi konten yang baru menjadi konten yang lama itu, kita save ke file-nya tersebut. Kita lihat di sini ada yang error lagi. Oh, sorry, ada yang koma. Oke. Kita refresh. Nah, ini sudah ada tulisannya kayak gini ya. Tulis info di sini. Terus kita juga bisa ketik. Kita update. Dan kita bisa refresh lagi untuk ngecek apakah ini sudah kesimpan ke editor tersebut. Konfigurasinya kita. Yap, belum kesimpan. Yang salah kali ya. Oh ya, karena save-nya belum kita bikin. Oke, yang kedua adalah untuk save test tag reference. Semuanya ada di sini sih. Ini fungsinya ada di sini. Oh, expand for. Ini dia. Contohnya ya untuk pemakaiannya. Save kita bisa pakai ini ya fungsi yang komponen yang kita pakai rich tag.content dan value-nya kita bisa pakai attribute content dari property tersebut. Kita juga pakai property return kita pakai sama juga ya div kita aja deh. Dot content kontennya huruf besar ya. Content tag name huruf besar ya. Pantesan tadi salah ya. Tag name p. Setelah itu value-nya dari props dot attributes dot content kayak gini. Oke, mestinya sih sudah benar ya. Kita delete dulu deh. Oke ya, oke, nggak ada salah ketik. Lama ya bikin kayak gini. Namanya tadi apa? Notification. Klik. Nah, ini ya ada tulis info di sini. Ini infonya. Update. Kita lihat di depan. Ya, sudah muncul ya. Ini ke save dengan benar. Dan ketika kita bikin jadi kayak gini. Nah, untuk jadi begini aja, ini udah jadi nih pluginnya. Tinggal kita style aja di sini. Kita mau bikin stylenya sama kayak contoh saya tadi ya, warna biru. Nah, untuk di sini kita pakai inline style aja untuk di editor karena jauh lebih mudah ya. Jadi kita sebenarnya bisa pakai gini ya. Ini terus untuk stylenya ini pakai React ya, jadi untuk ngasih atribut agak berbeda sedikit dengan HTML. Kalau HTML kan kita style gitu kan, background ini kan. Tapi untuk React pakai JavaScript, jadi bentuknya kayak gini. Lebih mudahnya kita bikin variabel deh, style. Stylenya adalah background tadi warna biru ya. Udah saya
color warna putih, F, terus padding 5 pixel dan 45 pixel untuk bikin biar paddingnya oke, punya white space. Oke, kita refresh lagi. Oh, ada yang salah ketik. Oh iya, belum bisa masukin ke sini. Kita refresh. Yep. Nah, ini jadi. Ketika kita cek di depan, ini masih nggak jalan ya. Masih nggak ada infonya. Sebenarnya kita bisa sih di save method kita yang ada di sini, kita kasih style juga sama kayak gini. Tapi saya nggak rekomen ya, jadi karena ini kan di save ke dalam editor, jadi nantinya di HTML kita, ini kan bisa dicek di sini, edit as HTML. Nanti akan masuk ke sini stylenya. Jadi kalau nantinya di misalnya version kedua kita mau ganti warnanya jadi red gitu ya, blok yang sudah dimasukin ini warnanya tetap biru karena sudah kesimpan dan udah ada di sini, jadi kurang dinamis. Kalau di editor sih nggak di save, jadi ini kan cuman ditampilin di editor, jadi kita bisa pakai style yang kayak gini aja, nggak masalah. Untuk di sini kita pakai CSS aja, lebih mudah ya. Kita cek inspect element di sini. Ini pasti pakai div name yang kita pakai tadi akan ditambahkan. Ini dia, my WP block, my block notification. Dan kita kasih stylenya aja dengan CSS. Kita bisa masukin CSS ini di theme atau di plugin, kita masukin di sini aja deh. Add action, WP head, kita bikin function. CSS-nya di sini, background-nya sama dengan tadi. Color-nya warna putih. Ini bukan koma ya. Kalau CSS pakai. Terus padding-nya 5 pixel sama berapa tadi? 45. Ya, ini hasilnya kayak gini. Ini kurang benar ya. Karena stylenya ini kena style dari themes-nya itu sendiri. Karena itu saya kurang rekomendasi kalau kita pakai inline style yang kita masukin ke metode yang ada di save ini ya. Untuk benerinnya kita tambahkan padding yang padding top-nya deh. Padding top-nya ganti 30 pixel. Ini ganti 10. Yap, dan begitulah. Jadi gampang sekali. Satu lagi tentang ini ya. Tentang metode yang ada di sini mungkin ya. Cuma catatan kecil aja. Yang di onChange set attribute ini kan mungkin banyak yang tanya ya. Ini sebenarnya new content-nya itu setiap kali kita ngetik atau gimana ya gitu kan. Kita kan coba lihat ya. Window.console log new content. Ya, ini udah simpen ya. Kita refresh. Kalau kita lihat di sini ya, setiap kali kita ngeklik, ini dia akan menjalankan fungsi yang ada di onChange ini. Dan dengan parameter
konten baru ini tersebut. Ini infonya gan gitu. Setiap kali kita ngetik akan kesimpan. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk ngatur cara nyimpannya gimana dan apakah harus diupdate dulu dan sebagainya. Memang harus diupdate dulu sih. Ini baru benar-benar kesimpan ke database. Kalau di sini dia akan kesimpan di atribut yang ketika kita ngedit ini. Kita hapus. Yap, gitu aja. Pluginnya akan saya linknya akan ada di GitHub ya. Saya akan tampilkan di deskripsi di bawah. Oke, gitu aja untuk hari ini. Untuk selanjutnya, kalau ada tutorial yang lainnya, bisa request di komen. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa juga tanya di komen. Bye.